Fimi oicia isina iduhas fientego, amen. Fratres carissimi te iterum videre, patris allegro veritas liberabit vos. Selamat datang, selamat jumpa kembali. Salam dari Kupang, Kota Sabana, Lontar dan Karang. Karang yang kokoh. Ombak tempias pisana pidatang, karangnya tetap teguh. Oke, kali ini ada katekese untuk umat Katolik yang mungkin terpengaruh ya atau bertanya-tanya soal gambar yang lagi viral. Seorang pemimpin agama Katolik dengan tengkorak yang tidak jelas. Dan orang mulai bertanya-tanya, kita Katolik ini menyembah tengkorak kok? Lihat bilang sonde kakak, itu orang son tahu apa yang dong bilang, itu penyembahan berhala. Mari kita bongkar. Oke? So my friends, menemukan ritual tengkorak, langsung bilang penyembahan berhala, teriak-teriak. Jadi teriakannya lebih kuat daripada kenyataan. Oke. Nah, ada foto Kardinal Pietro Parolin menghormati relik Santa Agata, dan itu memang bahan gorengan yang sempurna. Cie. Ada kardinal, ada tengkorak, ada ciuman, lalu tinggal tambahkan caption. Beginilah paganisme Katolik. Selesai. Teologi zaman algoritma memang murah. Satu foto, 3 tanda seru, lalu 2000 tahun kekristenan dibatalkan. Bayangkan. Sayangnya, sejarah dan Alkitab sedikit lebih keras kepala daripada meme. M-E-M-E itu kan. Sebenarnya pronunciation yang benar itu apa? Meme, atau meme? Please comment below. Nah, peristiwa yang sebenarnya berlangsung di Sisilia pada abad ke-16 sampai bukan pada abad ya, abad 16 terngiang terus ya. Ada apa dengan abad 16? Peristiwa yang sebenarnya berlangsung di Sisilia pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026 remind me of Sumbawa Besar. Dalam peringatan 900 tahun kembalinya relik Santa Agata ke Catania. Ya. Kardinal Pietro Parolin hadir sebagai utusan kepausan. Santa Agata sendiri adalah martir Kristen abad ketiga yang wafat karena mempertahankan iman kepada Kristus. Vatican News menjelaskan bahwa seluruh perayaan itu justru berpusat pada kesaksiannya tentang persatuan dengan Kristus, bukan pada suatu kekuatan ilahi yang dianggap melekat pada tengkoraknya. Jadi persoalannya sederhana. As simple as this. Apakah orang Katolik menyembah tengkorak? Sonde kakak. Apakah orang Katolik menghormati relik tubuh seorang martir? Betul kakak. Begitu. Dua kalimat itu jangan dicampur. Karena kalau menghormati otomatis berarti menyembah. Kita harus mulai menuduh orang yang mencium Alkitab sedang menyembah kertas dan tinta. Mati banyak orang nanti. Mari kita bongkar, kita jelaskan, kita cerahkan, kita didik, kita ajar, sambil kita hajar. Yang pertama, tubuh manusia bukan sampah setelah mati. Disinilah perbedaan antropologi mulai kelihatan. Kekristenan bukan platonisme murahan yang menganggap tubuh sebagai kulit pisang yang dibuang setelah jiwa pergi. Kita mengaku, aku percaya akan kebangkitan badan. Tubuh yang sama itu dibaptis, tubuh itu menerima ekaristi, tubuh itu berdoa, berpuasa, menderita, mencintai, dan pada martir seperti Santa Agata, tubuh itulah yang disiksa karena kesetiaannya kepada Kristus. Maka gereja menghormati jasad para kudus bukan karena tulangnya adalah dewa, tetapi karena Allah telah menguduskan manusia sebagai pribadi yang bertubuh. Dokumen resmi gereja bahkan menjelaskan alasan ini secara eksplisit. Tubuh para kudus dihormati karena ketika hidup mereka
merupakan bait Roh Kudus dan tubuh tersebut ditentukan bagi kebangkitan. Jadi ketika seorang kardinal menghormati tengkorak seorang martir, Katolik tidak sedang berkata, "Wahai tengkorak, engkaulah Allah, kabulkanlah doaku." Yang dikatakan secara simbolis justru, tubuh ini pernah menjadi milik seorang perempuan yang lebih memilih mati daripada menyangkal Kristus. Tuhan tidak melupakan tubuh ini, dan pada kebangkitan terakhir, maut tidak akan memilikinya. Itu teologi kebangkitan, bukan nekromansi. Yang kedua, kalau relik otomatis pagan, Alkitab rupanya akan ikut pagan. Ini bagian yang biasanya membuat gorengan mulai kehilangan minyak. 2 Raja-Raja, bab 13 ayat 20 sampai 21. Seorang mati dilemparkan ke kubur Elisa. Ketika mayat itu menyentuh tulang-tulang Elisa, orang itu hidup kembali. Menarik sekali. Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan segera memusnahkan tulang Elisa karena umat mulai berpotensi Katolik. Sonde toh. Allah justru memilih tulang seorang nabi yang telah mati sebagai instrumen tanda kuasanya. Apakah tulang Elisa mempunyai kuasa independen dari Tuhan? Tentu saja tidak. Itulah persis logika Katolik. Tuhan Allah adalah sebab utama. Ciptaan bisa dipakai sebagai instrumen, alat. Oke, lanjut ke Kisah Para Rasul bab 19 ayat 11 sampai 12. Cek. Sapu tangan dan kain yang pernah menyentuh Paulus dibawa kepada orang sakit, lalu penyakit mereka lenyap. Nah, kalau hari ini ada umat Katolik menyimpan benda yang pernah dipakai seorang santo, sebagian apologet mungkin akan langsung membuat thumbnail. Terbongkar. Katolik percaya kain sakti. Caption, huruf besar, berfoto Allegro. Masalahnya sekarang bukan Vatikan. Masalahnya Lukas, penulis Kisah Para Rasul. Ya, itu bermasalah. Yang ketiga, Alkitab sendiri mengenal materi sebagai instrumen rahmat. Pola ini tersebar di seluruh kitab suci. Perempuan yang sakit pendarahan menyentuh jubah Kristus. Markus bab 5 ayat 27 sampai 30. Ingat, jubah Kristus. Yesus memakai ludah dan tanah untuk menyembuhkan orang buta. Yohanes bab 9 ayat 6. Bayangan Petrus, ingat bayangannya. Bayangan Petrus bahkan dikaitkan dengan orang-orang sakit yang dibawa ke jalan. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 15. Tulang Elisa, kain Paulus, air baptisan, minyak pengurapan, roti dan anggur. Kekristenan sejak awal bukan agama yang takut kepada materi. Karena pusat iman Kristen sendiri adalah kalimat yang sangat-sangat material. Firman itu telah menjadi daging. Inkarnasi menghancurkan anggapan bahwa materi otomatis merupakan lawan dari spiritualitas. Nah, tapi kan dia mencium tengkorak. Ya iyalah. Emangnya kenapa? Kenapa kakak? Kok dia cium tengkorak begitu? Iya. Terus kenapa? Mencium adalah gestur penghormatan. Bukan definisi metafisis tentang ketuhanan objek yang dicium. Bukan. Kosonde. Orang mencium salib, mencium Alkitab, mencium cincin perkawinan pasangan yang telah meninggal, mencium foto anak, mencium tanah air ketika kembali dari pembuangan. Tidak seorang pun yang waras menyimpulkan bahwa, oh, berarti foto anak itu dianggap Tuhan. Kesalahan logikanya disebut non sequitur, tidak mengikuti, itu bahasa Latin. X dicium, maka X disembah sebagai Allah. Mike ini dicium, terus Mike ini adalah Allah.
Kok bisa ya? Non sequitur. Bahkan pedoman resmi gereja secara eksplisit menyebut mencium relik, menghiasinya dengan bunga atau cahaya, serta membawanya dalam prosesi sebagai bentuk venerasi yang sah, sambil pada saat yang sama memperingatkan terhadap tahyul, penipuan, perdagangan relik, dan penyalahgunaan. Itu baru analisis yang cermat. Jadi kesalahan orang mencium lalu sama dengan menyembah itu namanya kesimpulan yang tidak mengikuti premis, aka non sequitur. Jadi gereja sendiri sudah membuat pagar teologis yang jelas. Jangan loncat pagar ya. Oke, kebiasaan dulu loncat pagar pencuri ini mangga toh. Oke, yang kelima. Venerasi itu bukan adorasi. Venerasi bukan adorasi. Buat distingsi yang jelas ya. Banyak kritik Protestan itu jatuh sebelum pertandingan dimulai. Kadang-kadang kita bukan membantah, tapi kita justru balik mengajar mereka. Karena mereka blank sebenarnya. Teologi Katolik membuat pembedaan klasik antara penghormatan kepada ciptaan dan adorasi yang hanya diberikan kepada Allah. Tidak semua tindakan penghormatan mempunyai objek formal yang sama, bro. Berlutut bisa berarti menyembah Allah. Tetapi seorang lelaki juga berlutut ketika melamar perempuan tanpa percaya bahwa perempuan itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Mencium bisa menjadi tindakan adorasi dalam konteks tertentu, tetapi seorang anak mencium tangan ibunya tanpa menyusun dogma, ibuku homoousios dengan bapak. Gestur itu memperoleh makna dari intensi, objek, dan konteksnya. Karena itu, pertanyaan yang benar bukan apakah dia mencium tengkorak? Dia cium itu tengkorak kok? Bukan, itu bukan pertanyaan. Pertanyaan yang benar itu, apa yang dimaksud gereja dengan tindakan tersebut? Gereja bilang apa soal cium-cium tengkorak ini? Itu baru pertanyaan yang sah. Dan jawabannya tersedia secara terbuka. Katekismus memasukkan venerasi relik sebagai bagian dari kesalehan umat yang harus mengalir menuju liturgi dan tidak pernah menggantikannya. Hukum gereja juga secara eksplisit berbicara tentang venerasi para kudus dan relik, sekaligus mengaturnya dengan ketat. Jadi justru relik adalah perlawanan Kristen terhadap kematian. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada debat Facebook. Ya. Dunia modern memandang tengkorak lalu berkata kematian. Tengkorak itu asosiasinya ke kematian kan. Kekristenan memandang tulang seorang martir lalu berkata kebangkitan. Dunia berkata manusia ini telah selesai. Gereja berkata belum. Oh ya, ngomong-ngomong ada buku saya, Manusia yang Belum Selesai. Pesan sekarang yuk. Karena tulang itu menunggu apa yang kita ucapkan setiap minggu. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di dunia yang akan datang. Disitulah makna relik menjadi hampir-hampir provokatif. Relik adalah protes terhadap klaim maut bahwa tubuh manusia akhirnya menjadi sampah biologis. Jadi tengkorak Agatha itu bukan jimat. Dia adalah sisa jasmani seorang perempuan yang pernah berkata kepada Kekaisaran Romawi dengan tubuhnya sendiri, Kristus lebih berharga daripada hidupku. Jadi silakan kritik, tetapi kritiklah doktrin yang benar-benar dianut. Orang Protestan tentu bebas menolak praktik venerasi relik ya. Itu perdebatan teologis yang sah. Silakan berargumentasi bahwa dasar biblisnya tidak memadai. Silakan berdebat mengenai perkembangan tradisinya. Silakan mempertanyakan bentuk devosinya. Tetapi jangan mengambil foto seorang kardinal mencium relik lalu melompat, Katolik menyembah tengkorak. Itu bukan bantahan. Itu mengganti teologi lawan dengan karikatur, lalu dengan gagah berani memukul karikatur
buatan sendiri. Namanya strawman atau orang-orangan dari jerami. Dan lucunya, kalau prinsipnya adalah menghormati benda yang berkaitan dengan orang kudus sama dengan paganisme, maka persoalannya segera berpindah dari Katania menuju 2 Raja-Raja bab 13 dan Kisah Para Rasul bab 19. Pagan juga kan? Tiba-tiba tulang Elisa dan kain Paulus ikut duduk di kursi terdakwa. Ya, jadi foto video singkat Kardinal Parolin dengan relik Santa Agatha tidak membuktikan bahwa Katolik menyembah mayat. Justru itu memperlihatkan sesuatu yang sangat-sangat tua dalam kekristenan. Martir tidak dilupakan, tubuh manusia tidak diremehkan, materi tidak dianggap najis, dan kematian tidak diberi kata terakhir. Anda boleh merasa pemandangannya asing, Anda boleh bahkan merasa ngeri melihat tengkorak manusia, tetapi rasa ngeri bukan argumen teologis. Sebelum meneriakan pagan dengan tanda seru 3 kali, buka dahulu 2 Raja-Raja bab 13 ayat 21 dan Kisah Para Rasul bab 19 ayat 11 sampai 12. Siapa tahu yang sedang Anda goreng ternyata bukan Katolik. Jangan-jangan teks Alkitab sendiri yang ikut masuk penggorengan. Dadak. Nah, sekalian saya mau endorse ya. Endorse dari Patrice Allegro, sebuah karya terbaru berjudul Manusia yang Belum Selesai, Kesatuan Substansial, Kematian, dan Nalar Kebangkitan. Diterbitkan oleh penerbit PT Canisius. Untuk orang Katolik ini bukan penerbit kaleng-kaleng ya. Ini bukan buku roasting. Silahkan dapatkan bukunya. Bisa kontak saya lewat email, inbox di platform sosial media. Jadi sedikit tentang buku ini ya, sekalian endorse kan, ini kan video saya, jadi saya endorse karya saya sendiri kan. Oke. Sekedar pengantar di belakang ini. Di tanah yang masih mengingat jejak kaki leluhur, di bawah langit yang menua perlahan di atas batu-batu timur, manusia selalu berdiri di hadapan satu pertanyaan yang tidak pernah selesai. Apakah kematian benar-benar akhir, atau justru tanda bahwa manusia belum utuh sepenuhnya? Nah, buku karya Patrice Allegro ini mengajak pembaca masuk ke dalam permenungan mendalam tentang manusia, tubuh, jiwa, kehilangan, dan harapan. Berangkat dari pengalaman paling purba, duka cita atas kematian orang yang dicintai, si Om Kumis ini menelusuri krisis antropologi modern yang makin mereduksi manusia menjadi sekedar data, neuron, fungsi biologis atau persona algoritmik. Nah, di balik dunia digital dan bahasan teknologis yang dingin, manusia tetap merasakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa pribadi tidak pernah habis dijelaskan oleh mekanisme. Melalui dialog kritis dengan Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, neuroscience modern, sampai kosmologi Antoni Bahmeto Timur, buku ini membangun kembali pemahaman tentang manusia sebagai kesatuan substansial tubuh dan jiwa. Kematian bukan sekedar berhentinya fungsi biologis, melainkan keretakan ontologis terhadap keutuhan manusia itu sendiri. Silahkan. Ya. Manusia yang belum selesai ini bukan hanya sebuah kajian metafisika, tetapi juga perjalanan batin tentang kehilangan martabat dan harapan akan pemulihan. Karena mungkin seperti tanah timur yang menyimpan nama-nama leluhur di dalam sunyinya, manusia selalu membawa kerinduan akan keutuhan yang belum selesai di dunia. Ini sebenarnya elaborasi filosofis atas iman. Aku percaya akan kebangkitan baru. Keep calm and stay away from Patrice Allegro.
in hoam Funau matak Itnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf silmagan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinaneu hoto Israel